Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prana Sugara dan NPM 2121010138 dari kelas D Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 9, yaitu yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial, dengan dosen pengampu Dr. Herpin Yoki Pradikta MHI. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam, Al-Quran, dan literatur hukum lain Islam lainnya sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengan istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law. Dengan literatur barat, istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan ketegasan tentang makna hukum Islam. Maka perlu diketahui lebih dahulu arti masing-masing kata secara terminologi. Menurut Profesor Dr. Hasbi Asyidki memberikan definisi masing-masing kata secara terminologi. Hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Tarif ini lebih dekat kepada fikih, bukan kepada syariat. Menurut Profesor Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tindak laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dalam organisasi sosial masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya atau kultural, karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat agar dapat membuat hipotesis dan ramalan-ramalan yang tepat. Maka para sosiologi harus memaklumi adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya. Karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari undang-undang buatan manusia, Hasib Asyidki dalam filsafat hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Dari uraian Hasbi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hukum Islam memiliki ciri-ciri kemanusiaan, akhlak, dan alami. Dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah hukum Islam bersifat ketuhanan, yang artinya bahwa semua perundang-undangan dalam peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semua perundang-undangan Islam harus berfokus atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum Islam bersifat universal, yang artinya digarisbawahi bahwa hukum Islam ditunjukkan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditunjukkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sifat yang ketiga, hukum Islam bersifat kemanusiaan, yang artinya dimaksudkan bahwa seluruh perundang-undangan Islam dari cabang-cabangnya hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan ihwan kemanusiaan, memperhatikan segala urusan melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Yang keempat, hukum Islam berlandaskan moral, yang artinya ajaran Islam adalah mengandung bimbingan bagi kehidupan dan mental dan jiwa manusia. Dan dalam bidang inilah terletak estimasi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan bentuk kehidupan lahirnya seseorang. Yang kelima, hukum Islam bersifat teratur. Maksudnya, semua bagian-bagian dari masing-masing bekerja dan berjalan secara teratur antara satu dengan yang lain, tidak saling berbenturan tetapi sejalan dan seirama. Menurut Yusuf Al-Kuwaid, ciri khas hukum Islam yang satu ini dinamakan dengan tujuan takamul. Yang keenam, hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatiannya tentang nilai-nilai luhur akhlak dan menghalangkan untuk menaruh perhatian terhadap realita yang ada.
Syariat Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadiannya yang Allah ciptakan dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit dengan rasa cinta dan mendalam dan insting yang stabil. Eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW pada para sahabat dan dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu, tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, maka dapat langsung menanyakan pada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah barulah mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang, seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umat seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada masa sahabat, ijtihad mulailah digawaikan sehingga muncul berbagai penafsiran dan fatwa praktik-praktik hukum yang pernah dicontoh oleh Rasulullah. Bukan saja dianggap sebagai suatu potisan hukum seorang hakim dan di peradilan, tapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah SAW di bidang fatwa, telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang baru. Mereka pecahkan dengan cara mengalahkan ijtihad. Kesimpulan, agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan barat dan dipengaruhi oleh sekularisme, dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial dan yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberian pegangan seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan. Sedangkan dalam perubahan dan lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespon segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulan merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Walaupun hukum Islam didasari pada wahyu, tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interferensi atau kontekstualisasi dari ketentuan nas yang ada. Dengan demikian, ijtihad sebagai keniscayaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.